Salam Pramuka. Selamat datang kami ucapkan kepada anak-anak kami seluruhnya yang siswa-siswi baru kami di masa perkenalan lingkungan sekolah. Anak-anak kami semuanya selamat datang di lingkungan sekolah SMA yang baru saja kalian tinggalkan dari tingkat SMP. Sekarang kalian sudah masuk di jenjang tingkat SMA. Jadi Bapak ucapkan selamat datang kembali. Anak-anak Bapak seluruhnya, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk mengikuti pembelajaran kita di masa perkenalan lingkungan sekolah kita, yaitu MPLS kita. Anak-anak sekalian, materi kita hari ini sesuai dengan kostum ataupun pakaian Bapak yang saya pakai sekarang ini adalah kepramukaan. Bapak rasa dan Bapak yakin semua kita sudah mengenal yang namanya pramuka itu apa, ya. Bapak dan menyadari bahwasannya kita mulai dari SD, SMP dan hingga tingkat SMA ini kita sudah pernah mengikuti yang namanya pramuka ataupun kepramukaan. Nah, di masa perkenalan lingkungan sekolah saat ini kita bahas tentang materi kepramukaan. Apa saja sih Pak sebenarnya yang harus kita bahas dalam kepramukaan? Nah, ikuti dari sesi ini, dari sesi kepramukaan ini yang dibawakan oleh saya. Ya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Joel Marmona Saragi. Di formal pendidikan belajar mengajar nanti panggil saya Bapak, dan ketika nanti ekstrakurikuler kepramukaan nanti panggil Bapak dengan sebutan Kakak. Kenapa? Karena kita sebenarnya dalam kepramukaan itu ataupun dalam ekskul itu sebenarnya kita sudah setara, ya, sudah setara sebenarnya. Nah, jadi anak-anak Bapak sekalian, dalam kepramukaan, dalam masa perkenalan lingkungan sekolah ini, dalam masa topik MPLS ini yaitu kepramukaan ini, apa saja sih Pak yang harus kita bahas? Ada 5 sebenarnya yang harus kita bahas dalam masa perkenalan lingkungan sekolah ini dalam topik kepramukaan. Yang pertama, kita tahu dulu apa pengertian dari pramuka, ya. Kita tahu dulu apa pengertian pramuka, apa pengertian dari kepramukaan. Jelas yang kedua itu berbeda, kepramukaan dan juga pramuka. Terus yang kedua kita bahas sejarah gerakan pramuka. Ya, kita bahas kembali yang nomor 2 adalah sejarah gerakan pramuka. Terus yang ketiga jenis-jenis gerakan pramuka. Yang keempat kita bahas juga tentang tujuan gerakan pramuka. Terus yang kelima, yang terakhir adalah kita bahas tentang prinsip dan metode kepramukaan. Nah, Bapak rasa atau Kakak rasa, ya, semua dari 5 topik yang kita bahas ini sebenarnya kalian sudah mengetahuinya. Nah, kita replay kembali sejauh mana kemampuan kalian, kemampuan anak-anak Bapak seluruhnya dalam masa perkenalan lingkungan sekolah ini. Apakah masih mengingat pembelajaran ketika SD dan SMP dalam sejarah kepramukaan kalian, dalam pembahasan topik kepramukaan kalian? Lanjut aja, kita lanjut langsung mulai dari pengertian dari pramuka. Ya, pramuka itu merupakan singkatan dari Prajamuda Karana yang memiliki arti orang muda yang bersuka berkarya, ya. Jadi setiap anak-anak muda yang suka berkarya itu sebenarnya dia sudah kategori orang-orang pramuka ataupun orang-orang yang masuk di bagian dari pramuka. Nah, seperti yang sudah Bapak ungkapkan bahwasannya pramuka itu singkatan dari Prajamuda Karana yang memiliki arti orang muda yang bersuka untuk berkarya. Nah, langsung kita terapkan pada diri kita masing-masing. Kita saat ini, ya, anak-anak Bapak saat ini sudah sukakah berkarya atau sebaliknya kita malahan suka buat onar atau segala macamnya. Nah, itu nilai diri masing-masing. Nah, yang kedua, pengertian dari kepramukaan. Karena Bapak sebutkan tadi di awal ada perbedaan antara pramuka dan juga kepramukaan. Nah, pramuka tadi adalah Prajamuda Karana atau orang-orang muda yang suka berkarya. Kepramukaan adalah proses pendidikan, ya, proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah dan praktis, ya. Jadi kepramukaan ini adalah pendidikan di luar lingkungan sekolah dan pendidikan di luar lingkungan keluarga kita masing-masing ada di rumah. Ini dilaksanakan di alam terbuka, ya. Di alam terbuka, kita laksanakan di alam terbuka dengan metodenya tadi apa-apa saja bersifat kekeluargaan, bersifat menarik, bersifat menyenangkan, bersifat sehat, teratur, disiplin, terarah dan praktis, ya, praktis. Nah, semuanya ini kita akan kemas di pembelajaran pendidikan pramuka, ya, di pendidikan kepramukaan. Nanti akan kita bahas dan kita teliti serta juga akan kita kupas seluruhnya itu apa sih maksud dari kepramukaan ini, ya. Nah, untuk pembelajaran kepramukaan ini lebih efektifnya itu sebenarnya dilaksanakan di alam terbuka, ya. Lebih efektif itu dilaksanakan di alam terbuka.
dengan prinsip dasar kepramukaan itu adalah metode kepramukaannya. Nanti di topik yang 5 tadi yang Bapak sebutkan tadi, ada tadi metode kepramukaan. Nah, semua yang kita laksanakan dalam kepramukaan itu ya, semua dasar-dasarnya nanti prinsipnya itu dari metode kepramukaannya. Terus yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak dan budi pekerti luhur ya. Kalian anak-anak Bapak seluruhnya kalau sudah mengikuti yang namanya pramuka ya, kalian dituntut menjadi seorang yang memiliki watak, akhlak dan budi pekerti luhur ya. Kalau kalian tidak bisa mengikuti yang ketiga ini, berarti kalian gagal menjadi seorang pramuka. Sebab tuntutan dari pramuka itu kalian dibentuk menjadi seorang yang punya watak yang baik, akhlak yang baik dan juga budi pekerti luhur ya. Terus kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Nah, sebenarnya kita pramuka ini, anak-anak Bapak nanti ketika sudah masuk dalam kepramukaan ini, kita dituntut akan siap dalam segala hal ya. Kita akan dituntut akan siap dalam segala hal terhadap lingkungan kita, terhadap sesama kita, terhadap juga teman-teman kita, terhadap juga keluarga kita, dan juga besarnya terhadap bangsa dan negara kita Indonesia ya. Jadi pengertian pramuka dan kepramukaan itu topik yang pertama yang harus kita tuntaskan tadinya. Terus yang kedua, kita berbicara tentang sejarah gerakan pramuka ya. Sejarah gerakan pramuka itu atau kepanduan di Indonesia itu telah dimulai tahun 1923 ya, 1923, ditandai dengan didirikannya NTO. Nanti kita pelajari lagi lebih jelas itu apa sih Pak sebenarnya NTO itu. Nah, NTO itu nanti kita perdalami dan kita kupas kembali di kegiatan ekskul kita ya. Jadi Bapak memberikan sekarang clue ya, Bapak hanya sekedar memberikan clue supaya kalian tetap berpikir apa sih sebenarnya NTO itu ya. Dan itu akan kita kupas kembali ketika pembelajaran yang namanya ekskul pramuka ataupun pembelajaran kepramukaan kita. Itu dilaksanakan di Bandung ya, di Bandung. Terus dilaksanakan juga didirikan pada tahun yang sama 1923 tadi itu didirikan di Belanda, itu didirikan di Jakarta kembali dengan tahun yang sama yang Bapak sebutkan tadi, itu JIPO, JIPO ya. Apa sih Pak NTO dan JIPO itu? Nah, itu tugas kalian ya. Itu tugas kalian anak-anak Bapak semuanya, itu tugas kalian. Apa kepanjangan dari NTO kepramukaan itu, apa kepanjangan dari JIPO, JIPO ya, yang didirikan tahun 1923 oleh Belanda, didirikan di Bandung oleh NTO, JIPO didirikan di Jakarta ya. Itu untuk sejarah gerakan pramuka. Nah, untuk jenis-jenis gerakan pramuka ya, jenis-jenis gerakan pramuka jelas berbeda. Pramuka itu berbeda dengan pramuka SD, SMP, SMA. Itu sangat berbeda ya. Bapak rasa sudah semua kita mengetahui ada berapa pramuka itu, ada berapa jenis pramuka. Jadi jenis pramuka itu ada 4 anak-anak sekalian. Pramuka siaga itu untuk SD ya. Ini usianya, rentan usianya itu 7 sampai 10 tahun. Ya, 7 sampai 10 tahun. Terus yang kedua adalah pramuka penggalang. Ini penggalang ini tingkat SMP. Ya, tingkat SMP. Dan untuk usianya di usia 11 sampai 15 tahun. 11 sampai 15 tahun. Tadi 7 sampai 10 tahun. Ya. Terus pramuka yang ketiga yang hari ini kalian sudah masuk di dalamnya adalah pramuka penegak ya. Pramuka penegak yang ketiga. Itu usianya dari antara 16 sampai 20 tahun. Nah, ini menjadi pertanyaannya sekarang ini anak-anak Bapak seluruhnya, usia kalian sudah sampaikah 16 tahun? Ya. Nah, itu bisa kita kupas juga kembali nanti di kegiatan ekskul kita. Terus yang keempat adalah pramuka pendegak. Nah, pramuka pendegak ini biasanya orang-orang mahasiswa, kakak-kakak tingkat di atas kita, ataupun ada juga siswa-siswa SMA yang sudah berusia 21 sampai 25 tahun. Ya, 21 sampai 25 tahun. Ini termasuk dalam kategori pramuka pendegak. Jadi jenis pramuka itu ada 4 tadi. Yang pertama pramuka siaga, terus pramuka penggalang, terus pramuka penegak, terus yang keempat adalah pramuka pendegak. Nah, jadi kalau ada teman-teman kalian bertanya, kalian itu jenis pramuka di mana sih? Kalau kalian tingkat SMA, sudah pastinya kalian masuk di pramuka penegak. Ya, itu untuk jenis-jenis pramuka. Nah, untuk tujuan pramuka, ya,
untuk tujuan pramuka itu yang pertama itu memiliki kepribadian yang beriman, ya. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot, terus taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Jadi ini yang pertama tujuan gerakan pramuka itu. Jadi anak-anak Bapak semuanya, kalian dituntut itu supaya memiliki kepribadian yang beriman, ya, kepribadian yang beriman. Terus yang kedua, kalian dipaksa dan dituntut menjadi seorang yang berjiwa Pancasila, ya, seorang yang berjiwa Pancasila. Anak-anak sekalian, ketika kalian mengikuti ataupun masuk dalam sebuah organisasi kepramukaan atau menjadi anggota dalam kepramukaan, ya, kalian dituntut agar menjadi seorang manusia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada negara, ya, setia dan patuh kepada negara. Nah, jadi apa sih Pak artinya patuh dan setia kepada negara itu, ya? Patuh dan terhadap negara itu seperti yang di awal yang Bapak katakan di awal pertama tadi, bahwasannya seorang pramuka itu harus siap dengan keadaannya. Dia harus membantu tentang sesamanya, dia harus membantu terhadap lingkungannya, dan dia juga harus mampu membantu dan juga berkontribusi terhadap negaranya dengan cara setia dan menjadi berjiwa Pancasila dan patuh terhadap negaranya. Nah, jadi dalam kepramukaan ini, tujuan kepramukaan pramuka ini biasanya kita lakukan di alam lingkungan, ya, biasanya kita lakukan di alam lingkungan, menolong sesama, dan juga ada kegiatan-kegiatan yang menitik beratkan tentang sosial dan juga pengetahuan, yang menitik beratkan pada sosial kita dan juga pengetahuan ilmu-ilmu pengetahuan kita. Nah, kita belajar pada prinsip dan metode kepramukaan. Seperti yang sudah Bapak katakan tadi, ya, seperti yang sudah Bapak katakan tadi, prinsip dan metode kepramukaan itu ada, dan itu menjadi landasan kita menjadi seorang anggota dalam pramuka. Yang pertama kita bahas dulu prinsip, ya. Yang pertama kita bahas dulu prinsip. Apa sih Pak prinsip dari kepramukaan itu? Kalau kita seorang anggota pramuka, apa sih yang harus prinsipnya? Yang pertama kita harus iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu di awal, ya, itu di awal. Karena apa? Jelas kita manusia-manusia yang punya agama, ya, punya kepercayaan. Jadi yang pertama kita harus punya iman dan takwa, dan takwa itu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua, kita peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam sisinya, ya. Ini nanti akan disinggung kembali di dasar dharma dan juga trisatiannya, ya. Yang kedua tadi itu prinsipnya adalah peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam sisinya. Jadi kita dituntut terhadap negara kita, dituntut juga terhadap tanah air kita, ya, dituntut juga terhadap sesama hidup kita, masyarakat, orang tua, keluarga, teman dan sahabat kita. Terus yang ketiga juga dituntut terhadap alam seisinya kita. Kita bermain di mana, kita belajar di mana, itu kita tuntut, ya, kita dituntut akan alam seisinya. Terus yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah peduli terhadap dirinya pribadi. Nah, seorang pramuka itu dikatakan gagal ketika dia mampu peduli terhadap orang lain, tetapi dia mengkesampingkan kepeduliannya terhadap dirinya sendiri, ya. Jadi dia termasuk kategori pramuka yang gagal. Kenapa Bapak katakan seperti itu? Prinsip dari pramuka adalah membenahi diri sendiri, ya, membenahi terlebih dahulu diri sendiri agar menjadi contoh orang lain, ya, agar menjadi contoh orang lain. Kalau saya sudah baik dan benar, lantas siswa-siswa Bapak ataupun anak-anak pramuka Bapak nantinya pasti bakalan mencontoh Bapak, ya, bakalan nanti mencontoh Bapak. Berarti saya harus terlebih dahulu membenahi diri saya pribadi, terkhususnya juga kalian. Jadi kalau kalian ingin mengikuti pramuka ataupun kepramukaan, prinsip yang ketiga itu tekankan dalam pribadi dirimu sendiri. Kamu harus peduli terhadap dirinya pribadi, ya, terhadap dirimu pribadi. Yang keempat itu taat kepada kode kehormatan pramuka. Apa-apa saja nanti kode-kode kehormatan pramuka itu nanti kita bahas lebih luas lagi nanti ketika pertemuan-pertemuan kita tatap muka ataupun melalui daring dan online dari metode video seperti ini. Nanti kita mengikuti pembelajaran kepramukaan itu akan kita pelajari apa-apa saja kode kehormatan pramuka. Dan Bapak rasa untuk kode kehormatan pramuka itu sebenarnya sudah kalian ketahui karena kalian sudah rata-rata seluruhnya mengikuti pramuka itu dari SD Siaga, SMP Penggalang, dan saat ini mau masuk pada yang namanya pramuka penegak. Nah,
Terus yang kedua kita bahas setelah kita tuntaskan tadi yang namanya prinsip, yang kedua kita bahas tentang metode ya, Nah, setelah kita tuntaskan tadi pada prinsip itu, jelas kita juga belajar tentang yang namanya metode dari kepramukaan. Apa-apa saja sih Pak sebenarnya metode dari kepramukaan ini? Ya, Bapak simpulkan ada 8 metode kepramukaan ya. Ada 8 metode kepramukaan. Yang pertama adalah pengamalan ya, pengamalan kode kehormatan pramuka ya. Seperti yang sudah Bapak katakan tadi, ini akan kita pelajari lebih lanjut lagi apa-apa saja sebenarnya kode kehormatan pramuka. Terus yang kedua adalah belajar sambil melakukan ya. Kita dituntut langsung mempraktikkan ya. Kita belajar dan langsung mempraktikannya. Yang kedua tadi adalah belajar sambil melakukan. Terus yang ketiga metode kepramukaan itu dilaksanakan kegiatannya berkelompok, bekerja sama dan berkompetensi ya, berkompetisi. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang kelompok, ada kegiatan yang juga dituntut untuk bekerja sama, serta ada juga kegiatan-kegiatan bersifat kompetisi ya yang harus kita ikuti. Terus yang ketiga, yang keempat, metode kepramukaan itu kegiatannya yang keempat adalah kegiatan yang menarik dan menantang ya. Jelas yang menarik dan menantang saat ini dilaksanakan di alam terbuka ya, di alam terbuka. Terus yang kelima, metode kepramukaan itu adalah kegiatan yang keenam maksud Bapak ya, adalah kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan dan juga dukungan ya. Yang keenam tadi adalah kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan dan juga dukungan. Jadi ibarat kata kalau dalam lingkungan sekolah itu ada pelatih dan juga pembinanya dan juga ada senior-seniornya. Di mana yang tugas di sana, tugas mereka di sana adalah memberikan kehadiran mereka itu untuk memberikan bimbingan, dorongan dan juga dukungan. Jadi yang ketujuh, metode dari kepramukaan itu adalah penghargaan berupa tanda kecakapan. Setiap kegiatan-kegiatan yang berhasil dan sukses dilalui itu ada tanda penghargaannya, tanda-tanda kecakapannya. Jelas berarti ada terstruktur nanti apa-apa saja yang harus Anda capai, kalian capai, anak ada Bapak capai semuanya dalam mengikuti yang namanya pramuka penegak tingkat SMA ya, tingkat SMA. Terus yang terakhir metode kepramukaan adalah satuan terpisah antara putra dan putri. Ini jelas. Ya, ini jelas. Ada orang berpikiran bahwasannya pramuka itu ketika di alam bebas, kemah dan segala macamnya itu kesempatan untuk berbuat nakal, ya, kesempatan untuk berbuat nakal. Itu jelas salah. Jadi untuk satuan terpisahnya kita mulai sudah terpisah, ya, antara putri dengan putri, putra dan putra. Jadi tidak ada jalurnya putra dan putri itu disatukan, ya, tidak ada jalurnya. Jelas untuk pembinaan dan pelatihnya nanti untuk putri ya jelas putri. Dan untuk putra ya jelas putra. Jadi tidak ada kesempatan untuk bergabung. Kenapa? Yaitu satuan terpisah yang sudah ditetapkan. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita mengetahui yang namanya pramuka, kepramukaan dan juga prinsip-prinsip kita, prinsip dan metode kepramukaan itu, jelas alangkah baiknya semua materi yang Bapak berikan saat ini kita dalami lagi di rumah kita masing-masing, ya, di rumah kita masing-masing. Akhir kata Bapak ucapkan materi tentang kepramukaan ini sampai di sini dulu. Akan kita lanjut dan akan kita bedah, ya, akan kita kulik dan akan kita telusuri apa-apa saja sebenarnya kegiatan-kegiatan dalam pramuka ini, ya. Akhir kata Bapak ucapkan terima kasih dan selamat datang buat anak-anak Bapak, siswa-siswi kelas 10 yang bakalan menjadi anggota-anggota pramuka tingkat penegak di satuan SMA, ya, di satuan SMA. Jadi akhir kata Bapak ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, tutur bahasa dan juga gerak Bapak. Bapak akhiri, semoga dimaafkan. Kita bertemu di pembelajaran kita di ekskul kepramukaan dan juga pembelajaran formal seperti biasanya. Terima kasih, selamat pagi, salam pramuka.